Hmm. Halo, selamat pagi para kawan investor sekalian. Eh, Hari ini bahasan kita ngopi aja ya, ngopi, ngobrolin seputar problematika investor ya. Ah, Baru bangun tidur. Kemarin baru keinget mau bikin video soal ya, yang merah-merah gitu pokoknya isinya. Jadi kita coba cek dengan musim-musim banyak yang drop, musim-musim banyak penurunan, di mana cash flow-nya besar, outflow-nya besar banget. Oke, cash flow. Outflow dari market besar banget dan otomatis itu yang bikin banyak market menurun. Market cap dikuras habis kan. Tapi nggak juga sih, nggak juga terus akhirnya semua menurun. Pasti ada juga kesempatan di balik itu. Dan nggak setiap penurunan itu jelek sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan. Tentu saja itu dengan pengalaman yang cukup mumpuni kan ya. Dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang cukup mumpuni tentang market, kita bisa manfaatkan itu dan justru jadi hal yang menguntungkan bagi kita gitu. Oke, kita masuk ke bahasan pertama. Oke, di sini kita melihat sebenarnya sih masih normal, that's normal way, minus 8%. McLaren lu warna apa, Bos? Merah. Kalau aku sih nggak ya, aku kuning, biar kayak tai. Ya, ya, ya. Ini kalau kita lihat yang minusnya paling gede salah satunya ya ini 22%. Ini disensor sebenarnya sih. Kenapa disensor anunya? Tapi dilihat dari ada yang kuning ini kayaknya Goto ini Vic. Ini Goto. Ini Goto. Yang ini ada kayak ada apa namanya itu ungu-ungu. Ini kena corporate action atau apa ini? Corporate action apa ini? Bah, pokoknya itu ya. Ya, kita nggak bisa langsung kaya dari investasi kan, karena pada dasarnya investasi adalah mengembangkan apa yang udah kita punyai agar tak habis dimakan oleh inflasi gitu kan. Syukur-syukur jika itu melebihi ekspektasi kita, melebihi target dan bisa menambah uh, wealth, kekayaan kita gitu loh. Tapi tentu saja dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Kita nggak bisa asal masuk market gitu aja berharap kayak lah pasti naik gitu kok. No, stock not always up gitu loh. Kita tahu dan semua juga tahu kalau market nggak hanya bergerak naik. Cuma sayangnya kadang harapan kita dipatahkan karena apa? Kita masuk ke pucuan, kita berharap itu akan naik, turun. Pas terjadi penurunan kita nggak siap. Apalagi kita tahu, harusnya kalian semua juga tahu kok kalau market saham ini tergolong sebagai pasar agresif gitu loh, pasar moderat, pasar agresif. Karena apa? Karena penurunannya drawdown dari market ini bisa melebihi 50%. Jangankan kalau cuma 30%, 50% aja bisa gitu loh. Oke, jadi kalau masih segini sih ya, ini masalahnya saya nggak dikasih tahu dia pegang saham apa aja. Jadi aku nggak bisa ngasih saran gitu loh, aku nggak bisa ngasih saran. Terus ini di sini kelihatannya Piva W Waran. Warannya hijau. Ini kenapa nggak dijual aja sih? Oh ya, untuk di bawah berapa lot itu susah ya jual waran ya. Ya terserah lah. Ini minus 2000%. Cuma ya jumlah berapa lotnya dulu, nanti berapa. Terus ada Piva, ini kayaknya IPO Hunter nih, IPO Hunter. Nah, kenapa kalian beli Piva itu? Why kok beli Piva? Why? Itu alasan kenapa aku nggak suka saham IPO ya. IPO secara chart dia pun nggak ada riwayat historinya. Jadi aku nggak tahu daerah supply, daerah demandnya di mana, barriernya ada di mana, support resistennya ada di mana. Kita nggak tahu dia akan mantul daerah mana, daerah yang cocok buat beli di mana, murahnya di mana, mahalnya di mana. Kita nggak bisa bandingin gitu loh. Pembandingnya untuk melihat history tracking di mana wilayah yang kuat buat dijajaki itu kita nggak tahu karena belum ada historinya, baru dimulai hari itu gitu loh. Terus secara bagus atau nggak perusahaan kita nggak tahu. Mungkin itu perusahaan bagus, perusahaannya sedang ada momentumnya, perusahaan yang siklusnya masuk, perusahaan yang ada katalisnya, entah dia mau langsung ekspansi atau apa gitu. Tapi saya tanya ke Anda, kamu beli Piva, kira-kira kamu alasannya buat apa? Kalau buat ngejar cuan instan ARA 43%, ya udah kan ARA keluar toh.
Tapi ini kok udah minus 20%. Gitu loh. Dengan kata lain kamu nggak dapat arahnya kan. Kalau aku sih kalau udah nggak dapat arahnya berarti udah gagal. Aku anggap udah gagal. Berarti udah di out of the plan. Kalau aku out of the plan udah cash out. Aku close, stop loss, closean. Aku stop loss atau mungkin cut loss. Udah itu. Kita nggak bisa membiarkan kerugian seperti ini berlanjut-lanjut loh. Kita nggak bisa berlanjut-lanjut. Gitu. Untuk kapal induk kita bahas nanti. Ini kita kasih ulasan terakhir. Sebenarnya tuh NISP ini masih tergolong aman. Atau juga minusnya masih 9%-an kan. Iya mas, tapi 9% itu gede bro. Kamu nggak masuk di reksadana atau obligasi. Kamu masuknya di pasar saham. Pasar moderat, pasar agresif. Aku bilang sekali lagi, yang pasar yang bisa penurunan di bawah 30 bahkan minus di bawah 50%. Gitu loh. Jadi kalau kamu bilang ini minus gede banget, kebiasaan invest di reksadana sama obligasi jangan dibawa ke sini. Kamu kalau naik pengen cepet, pengen dapat 100%, jutaan persen, triliunan persen, tapi minus 9% nangis. Aneh kamu itu. Terus nomor 2, ya kalau udah tahu ini pasar agresif, pasar yang bisa memberikan kamu minus yang nggak ketulungan besarnya, ya jangan masuk terlalu banyak. Gitu loh. Oke, kita bahas dulu di BNII. Apakah BNI bisa recovery? Kalau menurutku BNI ini masih cukup bagus sih. Dia bank yang cukup gede, namanya juga masyhur kan, banyak orang tahu juga. Oh, tak kasih signal, nggak usah lah, abaikan. Nanti kalau kamu ngikuti aku, udah tahu strategiku minus lagi, mas kok lama naiknya, nangis gitu loh. BNII. Secara BNI ini bagus juga, bagus sih. Secara laporan keuangan juga bagus. Secara pertumbuhan dia juga bagus. Namun investasi jangka panjangnya aku yakin mereka beli BNI karena harganya murah, karena PBV di bawah, PER di bawah kan. Aku nggak tahu di bawah berapa karena aku nggak pakai PBV sama PER. Aku lebih suka price action, aku kombinasikan dengan apa namanya itu katalis atau momentum. Setelah itu kita cari tahu kita cash outnya di area mana. Entah cash out ketika gagal mendapat momentum atau cash out ketika udah berhasil dan harus take profit di mana. Gitu. Kalau dilihat secara price action kita dapat dua area di sini. Kita dapat dua area. Pertama jelas di area sini. Di area sini. Cepluk. Oh, pucuk paling bawah 150 sama di area sini 197. Nah, kalau kiranya ini minus 9%, saya kira dia masuk di area sini sih. Dia masuk di area sini. Masuk di area sini. Kalau masih kuat hold sih hold. Nanti ketika dia jebol di bawah area ini loh. Di bawah 180-an lah. Nanti check out aja dulu. Nanti masuk lagi di area 160-an. Biar minusnya nggak terlalu berlarut-larut gitu loh. Sebenarnya sih ini area bagus. Tapi khawatirnya area ini udah dihabisi sama pergerakan yang ini. Ini kan udah sempat mantul ke sini, mantul ke atas, kena area sini. Bisa jadi area ini udah dihabisi sama area ini. Jadi buyer yang ada di sini udah dihabisi di sini, bayarnya. Gitu. Ini area yang cukup bagus sebenarnya sih, gitu. Cuma emang kalau kita lihat secara secara top down area, kayaknya emang areanya itu sebesar ini. Areanya itu sebesar ini memang. Coba kita lupakan bahwa ini adalah sebuah area. Ini kan bukan resisten asli, dengan kata ini kan super resisten. Support resisten gitulah. Karena apa? Karena resisten aslinya adalah ini. Jadi area ini adalah bagian dari support resisten yang ini. Dengan kata lain bisa jadi ini nggak dihitung. Ini cuma pucuk sampingan gitu aja. Kalau kita menghitung yang bagian ini, maka ya areanya sebesar ini memang. Gitu loh. Jadi masih ada kemungkinan dia turun ke 150-an atau mungkin di bawah 200 lah, di bawah kepala 2. Dia bisa turun di bawah kepala 2. Gitu. Jadi ya bersiaplah buat the worst scenario. Kalau aku sih ya buat BNI aja. Kok malah masuk ke sini. Buat BNI aja aku lebih mempersiapkan buat buy di area sekitar sini. Sekalian di area 160-an lah.
atau 17 lah. Pokoknya kepala satu. Ya di area sekitar sini lah. Nah, nanti aku take profit, aku taruh di area sekitar sinian. 500. Lumayan toh. 1 banding berapa ini? 1 banding 4. Lumayan toh. Oh. Kalau aku di situ. Kalau sekarang mumpung masih minus 9%, silahkan diputuskan. Ini masih ada kemungkinan buat turun lagi ke bawah. Kalau mau cut loss dulu cut loss, nanti beli lagi ketika dia udah di area kepala 17 kah, 18 kah atau 16 gitu loh. Kalau mau diputuskan. Mumpung masih 9% loh ya. Tapi kalau kuat nahan, enggak mas, gak apa-apa, nanti biar ku tambahin lagi. Toh aku emang ngincer area murah gitu loh. Dan emang ini udah masuk area murah, ini udah masuk kotak memang. Dan that's okay. Kalau ya biasanya kuat nahan dan bisa tambahin lagi, punya peluru lagi kan, amunisi belum habis ya silahkan. Terus kita cek NISB, Bank Nisep. Nisep ini apa? Gak OCBC kah? OCBC atau apa? OCBC NISB, Bank Nisep. Oh ya OCBC. OCBC. Tapi kok ini bisa minus segede itu? Ini NISP minus 9%. Minus 9%, dengan kata lain dia masuk di area sekitar, oh iya, dia masuk di area sekitar sini loh Pak. Dia masuk di sini loh Pak. Makanya minus 9%. Kalau bapaknya suka teknik breakout, ini sih kalau dia masuk di situ berarti dia pakai breakout mungkin ya. Kalau breakout itu resiko utamanya ya memang kena penurunan harga atau kena koreksi dulu sebelum kelanjutan. Makanya orang yang pakai breakout itu cenderung dia itu kuat menghadapi penurunan gitu loh. Karena dia tahu kok ya udah break, udah valid, pasti akan lanjutin tren kok gitu. Kalau dari sisi saya sih ngelihat ini kayaknya masih ada kemungkinan buat lanjut tren selama area ini nggak dijebol. Mana mas, ini kah? Oh enggak, ini dong. Area aslinya ada di sini. Selama area 1000 ini nggak dijebol, masih ada kemungkinan buat kelanjutan tren. Tapi cuma kalau area ini dijebol, udah minus sekitar berapa yuk? 20%. 20%. Jadi dengan cut loss besar 20%, kira-kira tanyakan ke diri Bapak, siap enggak? Siap enggak? Mumpung belum minus terlalu banyak, dan ini masih ada kemungkinan terlalu buat dia turun lagi, putuskan aja dulu. Kalau Bapak siap menanggung kerugian 20%, ya silahkan. Kalau enggak sanggup, mending keluar dulu, mumpung masih 9%. Gitu loh. Karena nyari 9% itu lebih gampang. Gitu. Tinggal cari 18% toh. Tapi ini masih ada kemungkinan buat lanjut ke area sini loh, ke area 1000. Ini kalau kita top down ya, kita perbesar, kayaknya dia emang mau ngincer area situ deh. Iya toh, ini udah area safe place. Sebenarnya ini udah safe place ini sih. Ada kemungkinan buat balik arah. Jadi kalau menurutku sih tahan aja dulu sampai dia kira-kira akan jebol kemana. Kalau dia bisa jebol ke 1400, safe, Bapak safe. Tapi kalau dia jebol ke area 1000 ya udah cut loss saja dulu. Karena ketika dia jebol area sini, penahannya itu ada di area 800 dan bisa kemungkinan ke 600 loh. Jadi kalau dia jebol area 1000 ya mending keluar aja. Kalau aku sih mending keluar aja. Tapi selama area itu nggak jebol, ya hold aja dulu nggak apa-apa. Itu buat Bank OCBC. Jadi buat BNII sama NISB di hold aja dulu nggak apa-apa. Kalau BNI ini dua strategi berbeda sebenarnya sih. Kalau NISB di hold tuh emang udah growth, dia udah tumbuh, udah naik ke atas dan udah tren bagus. Tapi kalau BNI dia kan belum menunjukkan pergerakan. Jadi daripada nambah yang INSP tadi, aku lebih mending kalau ada peluru aku tambah yang di BNI. Dia makin tumbuh makin ku tambahi, gitu loh. Tapi naiknya kapan mas? Nggak ada yang tahu. Kita tahunya ketika ada duit gede masuk itu baru terjadi kenaikan. Masalahnya kapan duit gede masuk? Itu kita nggak bisa tebak mas. Lah Pak Hirin tahu nggak kapan duit gede masuk? Lah kalau aku tahu aku udah masuk Forbes mas. Gitu loh. Aku udah diburu banyak sekuritas pasti.
gitu loh. Orang kalau tahu dia kapan duit gede masuk, kapan duit gede luar, itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia itu ada koneksi dengan Bank Indonesia, ada koneksi dengan bursa efek. Kedua, dia itu insider pasti. Dan insider itu sangat dilarang sekali di negara manapun, baik oleh Bapepti, oleh OJK, oleh CFTC, oleh CFA, oleh ASIC. Pokoknya semua lembaga perdagangan berjangka itu melarang sekali insider trading. Insider itu apa? Orang dalam yang punya kemampuan untuk koneksi, mendapatkan informasi tentang suatu perusahaan dalam-dalamnya itu dan pertukar informasi dan dimanfaatkan untuk memanipulasi market. Itu sangat dilarang sekali. Ada undang-undangnya kok. Ada namanya undang-undang perdagangan efek kalau nggak salah itu. Itu sangat dilarang sekali. Gitu. Jadi kalau kita bilang NISP sama BNI ini boleh ditahan tapi dia punya strategi yang berbeda. Kalau strateginya dia itu adalah value investing, mencari saham yang murah, ya itu di BNI. Bisa ditambah. Tapi kalau nambah BNI sih ya, buat BNI sendiri ini agak unik kan, karena dia areanya agak jauh. Jadi BNI. Kita bikin aja kayak gini. Kan udah masuk di area sini toh, itu minus 11%. Nah, nanti ketika dia masuk area kepala 200, beli lagi. Nanti ketika dia masuk ke area kepala 1,7, beli lagi. Jadi cukup 3 kali aja. Gitu. Jadi nggak usah beli terlalu banyak. Kenapa? Karena kita juga ada maksimal berapa jumlah duit yang harus diresikokan di satu saham. Cut loss itu pasti ketika kita mengalami kerugian. Keuntungan itu pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Selama saham yang kamu pegang bagus, udah itu aja. Untuk masalah BNI, BRIS, BRIS juga ada ya. Kukira ini apa? Ternyata BRIS ya. Ya udah kita bahas juga untuk BRIS ya. Untuk BRIS ini kayaknya katalisnya udah mau habis ya. Jadi bentar. BRIS. Kita coba cek BRIS. Aha, udah mulai turun. Wah, aku kalau udah lihat kayak gini tuh red flag sebenarnya sih. Ini red flag sih ini sih. Oh shit man, shit. Alah. Dia minus berapa BRIS? Aduh, minus 12% lagi ya semua. Masuk di mana dia minus 12%? Wah, ini masuk di sini sih. Ini udah jelas masuk di kepala sih ini sih. Ini udah jelas masuk di kepala sih. Oh shit man. Ah, saranku Pak ya. Ini soalnya cukup beresiko juga. Saya berdoa bapaknya masuk gak terlalu banyak karena ada kemungkinan dia akan jebol area sini. Tapi toh kalau bapak bener-bener cut loss di area sini, minusmu nggak ketulungan, bisa di atas 30%-an. Aha, ya keren sih. Loh, kok out? Wah, ini kebiasaan nih trading view. Makanya saya agak jengkel kalau pakai trading view sekarang ya. Trading view. Hati BRIS. Semoga baliknya ke BRIS juga. Masih loading. Oh, BNI. Nah, disitulah. Lo kok balik ke chart? Agak lain deh. Nah, kita ubah jadi daily. Nanti cut lossnya ini sih aku kalau udah lihat chart yang kayak gini ya, dia bentuk pucuk. Entek suaraku. Terus naik lagi ngehantam pucuk tapi nggak mampu nembus. Terus dia dibalikkan lagi ke bawah dengan power yang cukup tinggi. Itu red flag. Chart yang udah kayak gitu tuh red flag. Apalagi dia jebol leher. Makanya ketika nanti dia di bawah 2370, dia udah tembus di bawah situ, mending cut loss. Ini udah red flag. Kalau dia jebol dari area situ, kemungkinan besar dia akan balik ke area, kemungkinan besar nih, aku bilang bahkan berani memastikan kemungkinan besar
Karena saking seringnya aku ngelihat pola-pola kayak gini ya, dia akan kembali ke sekitar area sini. 119 inilah. Dan kalau Bapak biarkan dia ke area situ, Bapak bisa minus 50% ke atas. Percaya sama aku. Aku udah terlalu sering lihat chart kayak gini sih. Tapi selama dia nggak jebol area 23-an ya, kepala 23 itu ya udahlah biarkan aja dulu nggak apa-apa. Aku sih udah nggak punya harapan sama Bank Syariah ya karena udah katalisnya dihabiskan untuk ini, katalisnya dihabiskan dan pasti dia butuh turun dulu kan, butuh ambil nafas dulu ke bawah biar dia bisa naik lagi. Pertanyaannya Bapak siap nggak untuk menahan penurunan seperti itu? Balik lagi, ini semua soal resiko. Ini semua soal resiko. Nanti sama juga buat kapal induk ya. Kayak BRI, KBNI, KBMRI, KBCA. Kita ambil aja Bank Beni gitu. Aduh sikilku kok loro. Aduh. Kebanyakan duduk ya. Ini gimana sih HP ku ini kok? Bentar tak atur dulu ini. Udah terlanjur tegak ya dibikin tegak aja tuh. BBNI. Oh gak ada. Nah kayak gini toh. Bayangkan bapaknya beli di area sini. Kalau saya yang beli di area situ dan ternyata turun ke bawah, saya oke. Karena saya yakin kalau saya yang beli saya nggak bakal all in. Karena apa? Karena saya tahu mau kayak gimana pun saham naik pasti akan ada penurunannya. Ingat-ingat brand Pak. Brand itu setinggi apapun naiknya juga ada jomplangnya juga ke bawah. Aman Mineral, entah itu sahamnya si Barito Pacific, BRPT, atau mungkin sahamnya si siapapun Pak, saham itu nggak selalu bergerak naik ke atas. GN saham sing muncak terus, nek enek itu dudu saham, itu jenenge obligasi atau reksadana. Reksadana pasar uang. Jangan bawa kebiasaan reksadana pasar uang kalian ke saham, karena saham itu resikonya tinggi. Masalah lagi, aku heran karo wong yo. Wis hindari. Saham ini fluktuasi cukup tinggi, volatile dan beresiko sangat tinggi. Ada kemungkinan resiko untuk kehilangan uang. Tapi budek iki sampean-sampean iki. Lah kae untung saya. All in, omah dol, motor gadekno. Mlebu ning saham. Lah, jenenge ada kemungkinan buat potensi resiko, Pak. Bapak masuk di pucuk ya bisa dapat penurunan, Bapak masuk di bawah juga masih bisa turun lagi. Ojo nuruti omongane wong sing jangan dituruti lah omongannya orang yang bilang ini bisa cepat kaya, trading saham, invest, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ini adalah rahasia kekayaan. Pak, aku ndembah gak ngerti saham, sugih. Saham itu cuma bagian dari sebuah apa namanya ya kayak financial market yang bisa buat untuk mengembangkan aset Anda. Jadi gak semua di saham. Jangan masuki suatu daerah tanpa ilmu pengetahuan. Sampai mlebu desa wae Pak, gak ngerti unggah gue, gak ngerti tata kramane Pak. Iso-iso sawanen Pak ning kono Pak. Surupan awakmu. Itu sebuah desa ya yang udah aman ya. Apalagi Kak, ini saham itu hutan, ibaratnya hutan rimba. Kalian nggak tahu adatnya kayak gimana, unggah-ungguhnya, sopan santunnya, adat istiadatnya di sana. Masuk hutan nggak pamit, nggak apa, masuknya malam hari, buta, gelap, nggak ada lampu, nggak ada senter. Udah kayak gitu kalian kencing sembarangan di sana, keracak, iya. Ya gak apa-apa sih, tapi paling mulai dibloki gendruwo sampean. Aku heran ngomong yo. Nanti terus ada lagi orang yang bilang obligasi itu investasi buat orang goblok, investasi itu investasi buat orang miskin ya. Ah, itu kepala suku Tinolan yang bilang itu kan. Heran aku ini kok semua disalahin. Masuk ke reksadana salah, katanya bilang profitnya dikit gak bikin cepet kaya. Ya emang gak bikin cepet kaya, pengen cepet kaya Mas. Kerja mergawe cuk ojo ning omahe asemi. Sugihan. Ya Sugihan bener. Sugihan kan loh. Pengen sukses, pengen hidup enak, tapi ndak mau susah. Diajak kerja takut capek, investasi nggak mau nunggu lama.
Mau gimana? Orang-orang ini mau gimana? Nggak ada yang instan, Pak. Saham pun, kripto pun juga itu makin tinggi rewardnya, makin tinggi juga risknya. Ada risk di sana, Pak. Jadi perhitungkan, Bapak berani hilang berapa? Gitu loh. Untung ya ini untung masih minus 16%, masih minus 9%. Ya tapi itu minus gede banget. Ya minus gede banget 16%. Pekoro masukmu kegedean, bro. Kamu masuknya kegedean. Makin gede yang kamu masukkan, makin gede resikonya. Makin gede resikonya, makin kamu nggak sanggup. Takutnya kamu berpikir nggak rasional. Baru turun sekian kamu cut loss. Habis cut loss naik lagi. Itu bukan karena marketnya di mainan broker. Kamu dipermainkan sama diri kamu sendiri. Padahal ibaratnya gini kan. Plan kamu, ini udah kelihatan jelas. Ada support di area sini nih. Ini support. 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 Dia naik ke sini. Turun. Naik. Wah ini bisa beli nih, ini bakal naik terus ini. Ini bukan masalah bandar apa nggak bandar, kamu dipermainkan sama diri kamu sendiri. Udah tahu ini udah di luar area support. Nah kalau udah di luar area ini ada kemungkinan dia turun ambil nafas dulu atau naik lagi. Tapi naik lagi pun itu udah di luar. Nah gimana sih jelasinnya? Jadi udah ada kemungkinan buat turun lagi. Tapi karena FOMO kamu, alah nggak apa-apa. Toh nanti turun juga turun berapa. Kalau nggak di close kan nggak realized profit, nggak realized loss gitu loh. Masih di atas kertas. Oke Pak, masih di atas kertas. Tapi ketika Bapak masuk di sini dan ada penurunan, mental Bapak sanggup nggak buat nahan? Masalahnya rata-rata orang itu ketika cut loss itu udah di samping support gitu loh. Jadi di area sana orang udah mulai ngira, wah ini udah murah nih, banyak yang beli, naik lagi ke atas. Nanti hujan, cok malah munggah. Lah, ini bukan masalah bandar atau siapapun. Kamu ditipu sama diri kamu sendiri. Karena kepala kamu panas, kamu berpikirnya jadi nggak rasional. Coba kamu perbesar deh, jangan terbiasakan lihat chart daily. Aku aja sering bilang ya, I love weekly. Kenapa? Di weekly semuanya kelihatan jelas gitu loh. Nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar, buat analisa tuh gampang. Nah kan saham kan juga kayak gini-gini aja toh, kan nggak naik yang kayak gini, nggak ada. Saham mana aku carikan bro, kalaupun ada saham yang naik kayak gitu pasti aku yakin dalam 1 tahun CAGR-nya nggak bakal lebih dari 10%. Aku yakin. Karena apa? Karena yang di dalam sana aku yakin itu udah market cap-nya udah luar biasa gedenya. Nomor 2, yang masuk orang-orang konservatif, yang masuk pakai duit kecil-kecil seadanya dan jarang jualan kecuali diperlukan. Dan itu cuma ada di pasar uang sama di obligasi. Gitu loh. Lah kalau dibilang alah mas kalau di obligasi itu naik stabil mas tapi untung dikit, ada lagi yang bilang obligasi itu investasinya orang goblok, investasinya orang miskin. Bapak kau rental McLaren anjir. Obligasi itu market cap-nya sangat gede, dijamin oleh negara. Dia ada 3 jenis. Pertama ada yang syariah, kedua ada yang floating price, ada yang fixed price. Yang fixed ini harganya itu stabil di situ aja dan juga dapat kupon kayak dividen lah gitu loh. Dan karena market cap-nya yang sangat aman, dijamin oleh negara. Kan nggak ada juga negara yang mau bawa kabur duit kalian kan. Masa ada ceritanya Bu Sri Mulyani bawa duit siapa ke Zimbabwe atau ke Venezuela, itu nggak ada ceritanya. Gitu loh. Dengan market cap yang berapa triliun itu Pak, yang segede itu. Dan juga itu anggaran dipakai buat negara. Gak mungkin juga negara nunggak pembayaran buat kamu. Kok nunggak kupon kamu, kok gak bayar kamu. Negara juga punya sistemnya mereka sendiri. Dan karena duitnya terlalu gede, buat dikelola itu susah negara itu. Gitu. Dan buat penurunannya pun juga semakin susah, semakin berat. Karena toh dengan market cap segede itu Pak, kamu cuma jual 1M, 2M. Yang ngaruhnya apa buat market cap mereka? Pasti juga susah. Itu yang bikin kenapa pasar obligasi sangat aman. Dan rata-rata orang yang punya duit banyak suka investasi di sana. Karena mental orang yang punya duit gede lebih suka mempertahankan aset mereka daripada mencari lagi yang nggak pasti dan beresiko. Gitu loh. Mereka lebih suka mempertahankan aset mereka sambil bertumbuh dengan jumlah yang kecil daripada mereka mendapatkan jumlah yang banyak dengan resiko kehilangan sebagian aset mereka. Gitu loh. Nah ini harusnya ditanamkan ke mental Bapak juga.
Bapak juga sebagai orang yang pengen jadi calon orang kaya harusnya berpikir untuk mempertahankan aset, bukan untuk meresikokan aset, gitu loh. Paham nggak? Jika apa yang ada di kepala Bapak cuma mendapatkan duit, tapi nggak ada pikiran saya harus resikokan berapa, aku yakin ketika resiko datang Bapak nggak siap. Bapak nggak siap. Oh, ada maghrib. Terus maghrib Pak. Ya udahlah, intinya itu aja dulu. Jadi market nggak akan selalu naik. Pertama balik lagi resiko. Ingat, kamu masuk ke pasar agresif, sampean sing ngeyel Pak. Jadi ketika ada penurunan dan Bapak marah-marah, harusnya dimaki-maki itu dirimu dulu. Awakmu sih, wes roh ki market penuh resiko, wes roh ki market fluktuasinya tinggi, wes roh tulisannya gede Pak. Wong sing duwe moto sing melek mesti roh iso maca lah kuwi lah. Makanya ketika ada kayak rule apa itu nih? Ketika masuk aplikasi dit jenenge apa rule apa? Hah? Rule apa? Oh, persyaratan loh. Iya, pokoknya lah FAQ atau rule of apa itu tulisannya peringatan. Ini adalah pasar berfluktuasi tinggi, ada risiko kehilangan dana. Iku diwoco. Aku ngesakno sing tugas sing gawe iku nulis sakmono dawane gak ada sing diwoco. Ya udah segitu aja lah ya. Yang masih minus dikit itu pikir-pikir aja dulu. Gitu loh. Kalau aku sih mending ketika bapaknya daripada nggak siap, mending bapak tarik setengahnya duit, jual setengah aset, bapak tarik. Setengahnya aja, setengahnya diinvestasikan lagi. Lah setengah buat apa Mas? Buat dana darurat, gitu loh. Buat tabungan bapak. Lah tabungan dibiarin ngendap di bank. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Tabungan nggak selalu jelek. Gitu. Intinya satu, Bapak bukan Warren Buffett, Bapak bukan Lo Keng Hong. Nggak relevan Bapak samakan diri Bapak yang kadang kehilangan duit 1.000 wes mancali lawang, yang kehilangan uang 1 juta, 2 juta aja udah datang ke bank maki-maki customer service, udah anak istri dimarahin, dimaki-maki nggak jelas, sama orang yang dari mudanya aja udah sukses, udah muridnya Benjamin Graham, punya duit banyak, jadi manajer bank, udah biasa baca laporan keuangan, punya tabungan miliaran. Lo kayak ngomong aja, bilang kayak gini loh. Saya ketika punya duit sedikit, kalau duit masih kecil ya 500 juta, saya dorong ke saham yang murah. 500 juta dianggap duit kecil anjir, bangke. 500 juta itu buat tukono bakso kan gawe adus loh, Pak. Ya setelah samunais maghrib ya segini aja edisi ngopi hari ini. Di sini saya akhirin dan sampai jumpa di edisi video selanjutnya. See you.